Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Yasman Eliza Luhu, biasa dipanggil dengan nama Yasman. Saat ini saya akan menjawab terkait dengan UTS mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen pengasuh yang saya hormati, Bapak Joko Syarianto, SE MM CPOD. Di sini Pak, terkait dengan UTS saya akan memilih topik nomor 2 dan nomor 3. Di nomor 2 dengan soal silakan berikan pendapat terkait keberadaan KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha kaitannya dengan kondisi pasar. Saya akan menjawab, Pak. Keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Indonesia sangat penting dalam memastikan terciptanya pasar yang sehat, efisiensi, dan adil. KPPU berperan sebagai lembaga yang bertugas mengawasi praktek-praktek persaingan usaha di Indonesia agar tidak ada pelanggaran yang dapat merugikan konsumen maupun pelaku usaha lainnya. Berikut adalah beberapa pendapat terkait keberadaan KPPU dalam kaitannya dengan kondisi pasar. 1. Menjaga persaingan yang sehat. KPPU berfungsi untuk mengawasi dan mencegah adanya praktik monopoli atau persaingan tidak sehat yang dapat mengurangi efisiensi pasar. Dalam pasar yang bersaing secara sehat, konsumen bisa mendapatkan produk dengan harga yang lebih kompetitif, kualitas yang lebih baik, dan inovasi yang terus berkembang tanpa pengawasan KPPU. Perusahaan-perusahaan besar bisa saja bekerja sama dengan mengatur harga atau membatasi persaingan yang merugikan konsumen. 2. Yaitu mencegah praktik kartel. Salah satu tugas utama KPPU adalah mengawasi apakah terdapat kartel, yaitu kesepakatan antara perusahaan untuk menetapkan harga, membatasi produksi, atau mengatur pasar agar menguntungkan satu pihak dengan cara merugikan yang lainnya. Kartel ini dapat merusak mekanisme pasar yang seharusnya didorong oleh persaingan yang sehat. Oleh karena itu, peran KPPU dalam mengawasi dan memberikan sanksi sangat penting untuk menjaga integritas pasar. 3. Memberikan perlindungan bagi konsumen. KPPU juga berperan penting dalam melindungi konsumen dari praktek-praktek yang merugikan seperti penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan besar. Misalnya, perusahaan yang memiliki dominasi pasar bisa memaksakan harga yang tinggi atau kualitas produk yang buruk karena kurangnya kompetisi. Dengan adanya KPPU, konsumen bisa merasa lebih terlindungi karena adanya pengawasan terhadap kebijakan harga yang tidak wajar. 4. Mendorong inovasi dan efisiensi. Pasar yang sehat yang diawasi oleh KPPU mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Dalam kondisi pasar yang kompetitif, perusahaan tidak hanya berlomba-lomba dalam harga, tetapi juga dalam inovasi produk dan peningkatan kualitas layanan. KPPU membantu memastikan bahwa inovasi yang terjadi merupakan hasil dari persaingan sehat, bukan dari praktik yang tidak fair. 5. Meningkatkan kepercayaan pasar. Keberadaan KPPU memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam persaingan usaha. Pelaku usaha, baik besar maupun kecil, bisa merasa aman bahwa praktik persaingan yang mereka lakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepercayaan ini penting, terutama dalam menarik investor domestik dan asing yang ingin berinvestasi dalam pasar yang diatur dengan baik. 6. Tantangan dalam mengawasi pasar yang dinamis. Pasar saat ini semakin kompleks dan dinamis, terutama dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi yang memungkinkan terciptanya model bisnis baru. KPPU perlu adaptif dan mampu mengawasi berbagai model bisnis baru yang bisa berpotensi merugikan persaingan sehat, seperti praktik monopoli dan platform digital atau penggunaan data secara tidak sah oleh perusahaan besar. Di sini Pak, di nomor 2 ini di topiknya tadi yaitu silakan berikan pendapat terkait keberadaan KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Di sini Pak, saya akan mengambil kesimpulannya bahwa keberadaan KPPU di Indonesia sangat vital untuk menciptakan pasar yang adil, efisien, dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh pihak, terutama konsumen. Dengan adanya lembaga pengawas ini, diharapkan tidak ada satu pihak
pihak pun yang bisa mendominasi pasar secara tidak wajar. Sehingga persaingan yang terjadi selalu menciptakan situasi win-win bagi semua pihak. Namun, tantangan bagi KPPU juga cukup besar, terutama dalam mengawasi pasar yang terus berkembang pesat dengan teknologi baru dan model bisnis yang terus berubah. Dan untuk soal nomor 3, topiknya silakan berikan pendapat terkait keberadaan YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia kaitannya dengan kondisi pasar. Saya akan menjawab, Pak. YLKI Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku pasar di Indonesia. Sebagai lembaga yang bergerak di bidang perlindungan konsumen, YLKI berfungsi untuk memberikan edukasi, advokasi, serta mendampingi konsumen dalam menghadapi masalah dengan produk atau jasa yang tidak memenuhi standar. Keberadaan YLKI di tengah kondisi pasar Indonesia memiliki beberapa kontribusi dan dampak positif antara lain, yaitu nomor 1, Pak, menjaga keadilan di pasar. YLKI membantu menciptakan pasar yang lebih adil dan transparan dalam banyak kasus. Konsumen seringkali dirugikan oleh praktik bisnis yang tidak transparan atau produk yang tidak memenuhi standar kualitas. YLKI menjadi suara bagi konsumen untuk melaporkan keluhan dan mencari solusi. Sehingga pelaku usaha lebih berhati-hati dalam memberikan produk dan layanan mereka. 2. Mendorong perlindungan konsumen. YLKI berperan sebagai pengawal hak-hak konsumen yang seringkali terabaikan. Dengan adanya YLKI, konsumen di Indonesia memiliki tempat untuk mengadukan masalah yang mereka hadapi terkait produk dan atau layanan yang merugikan, seperti produk rusak, tidak sesuai dengan deskripsi, atau tidak memiliki jaminan keselamatan. Selain itu, mereka juga memberikan pemahaman mengenai hak-hak konsumen sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih produk yang berkualitas. 3. Penyalahgunaan dan edukasi pasar. YLKI juga berperan dalam meningkatkan literasi konsumen mengenai hak dan kewajiban mereka dalam bertransaksi di pasar. Ini sangat penting di pasar yang semakin kompleks dan berkembang pesat seperti e-komersi. Di masa transaksi dan pengaduan konsumen bisa menjadi lebih sulit dipantau. Dengan adanya program edukasi dari YLKI, konsumen bisa lebih bijak dalam memilih produk atau layanan, serta mengetahui apa yang harus dilakukan jika mereka merasa dirugikan. 4. Mendorong tanggung jawab sosial perusahaan. Perannya YLKI tidak hanya sebatas pada perlindungan konsumen, tetapi juga mendorong pelaku pasar untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan usaha. Dengan adanya pengawasan dan laporan dari YLKI, perusahaan cenderung lebih memperhatikan kualitas produk dan layanan mereka serta bertanggung jawab terhadap efek negatif yang mungkin timbul akibat produk atau jasa yang tidak memenuhi standar. Kelima, peningkatan regulasi atau peraturan dan kebijakan. YLKI juga terlibat dalam advokasi kebijakan yang mendukung perlindungan konsumen di tingkat nasional. Mereka memberikan masukan kepada pemerintah terkait regulasi yang bisa melindungi hak konsumen, serta mendorong implementasi undang-undang yang lebih tegas terkait perlindungan konsumen. Hal ini menjadi penting mengingat pasar Indonesia semakin dinamis, baik di sektor tradisional maupun digital. Tantangan dan harapan ke depan mungkin meskipun YLKI telah berperan besar, tantangan dalam melindungi konsumen di Indonesia tetap ada. Salah satu tantangan terbesar dalam meningkatkan transaksi digital yang seringkali sulit dipantau diawasi. Selain itu, ketidaktahuan konsumen terhadap hak-haknya yang menjadi kendala besar. Oleh karena itu, kedepannya diharapkan YLKI memperluas jangkauan edukasi dan advokasi terutama di era digital yang secara keseluruhan keberadaan YLKI sangat vital menciptakan pasar yang sehat dan berkeadilan. Tanpa pengawasan dan advokasi dari lembaga seperti YLKI, konsumen bisa saja menjadi pihak yang paling dirugikan dalam berbagai transaksi ekonomi.
Di sini Pak, terkait dengan topik ataupun soal dari nomor 3 ini, silakan berikan pendapat terkait keberadaan YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Kaitannya dengan kondisi pasar, saya akan memberikan ataupun bisa menanggapi kesimpulan dari tersebut Pak, yaitu YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Kesimpulannya memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan pasar Indonesia. Lembaga ini berfungsi untuk melindungi hak-hak konsumen, memberikan edukasi, serta menjadi penghubung antara konsumen dan pelaku usaha. Dengan keberadaan YLKI mendorong terciptanya pasar yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab, baik dari sisi kualitas produk maupun pelayanan. Di sisi lain, YLKI juga aktif dalam mendorong penguatan regulasi perlindungan konsumen yang semakin relevan di era digital. Meskipun ada tantangan besar terkait literasi konsumen dan perkembangan pasar digital, keberadaan YLKI tetap sangat diperlukan untuk memastikan konsumen tidak dirugikan dan perusahaan bertanggung jawab terhadap produk dan layanan yang mereka tawarkan. Baik Pak, sekian dari UTS mata kuliah Ekonomi Mikro terkait dengan memilih topik soal. Dari jawaban saya di soal nomor 2 dan soal nomor 3 sudah saya jawab, dan terakhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.